Halo anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah dan kerjasama ASEAN IPS kelas 8 bersama Bu Mukhlisatul Furda dari SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro. Nah, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Anak-anak bisa memperhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar, gambar satu sama gambar kedua. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Apa yang dilakukan bapak-bapak dan ibu-ibu pada gambar tersebut? Betul sekali. Yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pada gambar tersebut adalah pertemuan antar negara, baik negara Indonesia, Malaysia, Singapura dalam suatu organisasi ASEAN. Nah, pada pertemuan ini yang akan dibahas apa? Yang dibahas adalah kerjasama ASEAN. Sebelumnya, ada yang sudah tahu berdirinya ASEAN kapan? Iya, betul sekali. Nah, ASEAN itu Association of Southeast Asian Nations atau Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, kelompok regional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun Menteri Luar Negeri yang telah menandatangani deklarasi Bangkok, yang pertama ada Malik, yang kedua Narsiko Ramos, yang ketiga S. Rajaratnam, yang keempat Tanat Koman, yang kelima Tun Abdul Razak. Nah, apa latar belakang pembentukan ASEAN? Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada persamaan letak geografis, persamaan sejarah, persamaan budaya, persamaan kepentingan. Apa tujuan organisasi ASEAN? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, dan teknik. Interaksi antar negara ASEAN. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Di dalam kerjasama terdapat faktor pendorong dan faktor. Adapun faktor pendorong sebagai berikut. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, kesamaan wilayah geografis. Yang keempat, tuntutan era globalisasi. D. Faktor penghambat kerjasama. Faktor penghambat kerjasama. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan. Nah, untuk bentuk kerjasama ASEAN ada berapa bidang? Bisa kalian lihat ya, di sini ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, politik dan keamanan, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Bisa kalian lihat ya di sini, ini adalah contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan, di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan bidang penanggulangan bencana. Nah, di sini juga ada kerjasama ASEAN dalam perangi COVID-19. Nah, para pemimpin negara-negara ASEAN bersama 3 negara mitra melaksanakan KTT khusus melalui konferensi video pada 14 April 2020. Dua KTT menyepakati deklarasi upaya penanganan COVID-19 dan komitmen negara ASEAN plus 3 untuk menanggulangi penyakit tersebut. Nah, apa saja deklarasinya? Bisa kalian baca ya. Yang pertama, memperkuat kerjasama di bidang informasi, praktik terbaik, pengembangan riset, epidemiologi, dan perawatan klinis.
memberi perlindungan bagi warga negara dan bangsa-bangsa ASEAN. Yang kedua, memperkuat komunikasi publik, memerangi stigmatisasi dan diskriminasi, komitmen terhadap langkah dan kebijakan terkoordinasi bagi mitigasi dampak ekonomi dan sosial, mengutamakan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, memastikan keterhubungan rantai pasokan di kawasan untuk perdagangan, mendukung realokasi peran ASEAN untuk penanganan COVID-19.